Minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di Takao YouTube channel. Hari ini aku mau berbagi cara menulis CV dalam bahasa Jepang. Nah, untuk minasan yang akan bekerja di perusahaan Jepang atau saat ini sedang berada di Jepang dan sedang mencari arubaito atau pekerjaan sampingan. Nah, semoga video hari ini bisa bermanfaat ya, minasan. Hai minasan, jadi ini adalah contoh CV saya ya saat akan melamar bekerja di perusahaan Jepang waktu itu. Nah, CV itu dalam bahasa Jepang apa sih bahasa Jepangnya ya? Nah, ini bahasa Jepangnya CV ya. CV itu rirekisho ya, minasan. Lalu di sebelahnya setelah titik itu ada Jiko Shokaisho, lembar perkenalan diri, dan ini CV ya. Riwayat hidup gitu ya kalau bahasa Indonesia. Lalu yang pertama itu biasanya ada tanggal ya, misalnya tanggal dibuatnya CV ya sama dengan bahasa Indonesia. Nah, CV dalam bahasa Jepang itu biasanya dibuat dalam Microsoft Excel ya. Waktu itu saya menerima pola ini itu saat saya mau melamar kerja sampingan ya di Jepang. Jadi waktu itu saya diajarkan oleh Bapak Asrama ya, Koto-san yang ada di Jepang, seperti apa cara menulis CV dalam bahasa Jepang. Dan kami yang saat itu sama-sama belajar menerima pola Microsoft Power Excel ini ya dari beliau. Jadi kami hanya tinggal mengedit ya. Nah, untuk minasan yang memang mau kerja di perusahaan Jepang atau memang mau arubaito di Jepang dan saat ini ingin menulis CV dalam bahasa Jepang, boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya mau pola CV dalam bahasa Jepang ini, nanti akan kami kirimkan ya melalui email minasan. Hai, ini ada tanggal ditulisnya CV. Nah, ini dibacanya heisei ya minasan ya. Nah, heisei ini adalah periode Jepang ya. Periode Jepang itu dari tahun 1989. Jadi periode heisei itu dari tahun 1989. Nah, di sini heisei 29 tertulisnya. Berarti sekitar tahun 2017 ya saya menulis CV ini waktu itu. Jadi heisei 29. Kalau misalnya tahun 2022 sekarang itu masuknya bukan periode heisei tapi reiwa minasan di Jepang. Nah, jadi reiwa itu dimulai dari tahun 2019, maka sekarang sudah reiwa 3 begitu. Jadi di sini nanti digantinya reiwa ya minasan. Reiwa nih. Lalu di sini 3. Lalu tanggal bulan pembuatan, misalnya kalau sekarang berarti bulan 8 lalu tanggalnya 12 ya. Jadi tanggal 12 Agustus reiwa 3 sama dengan 2022. Lalu di sini ada furigana. Furigananya itu tulis nama minasan dengan katakana ya. Nah, ini karena kita orang asing maka menulis namanya harus dengan katakana. Lalu di bawahnya ada shimei. Shimei ini artinya nama panjang ya. Ini nama panjangnya, minasan tulis saja dengan romaji. Lalu di sini ada ing. Ing itu sebenarnya cap ya atau stempel. Kalau nama orang Jepang kan dia pakai kanji. Biasanya mereka orang Jepang itu punya stempel ya. Stempel untuk tanda tangan yang bertulisan kanji namanya. Jadi kalau orang Jepang biasanya stempel di sini. Lalu di sini ada seibetsu. Seibetsu itu jenis kelamin ya, perempuan atau laki-laki. Kalau perempuan berarti ketiklah kanji onna ya. Kalau laki-laki berarti otoko. Lalu ada seinenggapi. Ini dibacanya seinenggapi. Seinenggapi itu tanggal lahir ya minasan. Nah, di sini ada pilihannya Showa dan juga Heisei. Jadi kan kita lahirnya sekitaran tahun 90-an atau mungkin ada yang tahun 80-an, itu masih masuknya zaman Heisei karena Heisei dimulai tahun 1989. Jadi kalau misalnya Heisei, saya lahir tahun 1994, maka tahun 1994 itu
dari Heisei 1989 itu 5 ya, berarti Heisei tahun kelima gitu nah. Lalu ada Showa. Kalau Showa ini dia dari 1926 minasang. Jadi untuk minasang yang misalnya kelahiran 70 ya tahun 1970-an atau 1960, maka masuknya zaman Showa. Nah, Showa tahun keberapa? Karena kalau saya itu 1994, maka Heisei tahun kelima. Lalu bulannya minasang, lalu tanggalnya tanggal lahirnya minasang. Waktu itu saya masih 23 tahun ya. Sekarang sudah mau 30 tahun. Jadi ini sudah lama juga ya minasang dibuatnya nih. Jadi di sini ditulis tahun saat ini ya minasang. Usia minasang ya maksudnya saat ini nih. Lalu masuk ke alamat ya minasang. Alamat di sini ada Genzai Sho. Nah, Genzai Sho-nya minasang di atasnya ditulis furigana. Furigana itu berarti menggunakan katakana ya. Karena alamat nama tempat yang ada di Indonesia. Lalu bisa juga ditulis juga di bawahnya dengan romajinya ya. Nah ini alamat saya pun masih di Jakarta dulu ya. Karena saya sempat tinggal di Jakarta nih. Lalu di bawahnya ini ada Denwa Banggo. Ini kontak yang bisa dihubungi ya, nomor teleponnya minasang. Ini di bawahnya juga ada Sonota no Rakusaki. Jadi cadangan nomor telepon yang lainnya atau kontak yang bisa dihubungi yang lain selain yang di atas, nomor telepon yang di atas nih. Lalu ada email ya, alamat email minasang. Nah, lalu di bawahnya ini ada gakureki ya atau shokureki. Jadi riwayat pendidikan atau riwayat pekerjaan, pengalaman pekerjaan atau ini ya daftar minasang ya, sekolah di mana, pendidikan minasang nih. Nah, di sini ada tahunnya ya. Nah, di sini ada Heisei ya. Karena masih kalau saya tahun 2000-an kira-kira, jadi masih masuk zaman Heisei atau periode Heisei. Lalu tahunnya Heisei tahun keberapa? Ada tahun ke-20, tahun ke-23. Kalau nggak salah tahun 20 itu berarti sekitar tahun 2001 dari SMA ya minasang ya, tidak dari SD. Jadi dari SMA ini berarti tahun kira-kira 2010 ya. Saya masuk SMA nih kelas 1. Lalu bulannya biasanya kalau di Indonesia itu awal masuk sekolah itu bulan Juli. Jadi di sini awal masuk bulannya itu bulan Juli. Lalu saya tuliskan nama sekolah saya SMA ini menggunakan bahasa Jepang ya. Lalu di belakang ditambahkan Nyugaku, masuk sekolah. Lalu lulusnya, nah di sini bulan 7 juga. Lalu di belakangnya ditambahkan Sotsugyo, lulus. Ini untuk sekolah ya, riwayat sekolah. Lalu kuliah juga di bawahnya ditambahkan ya, masuk kuliah tahun berapa, Heisei 23 saya dulu ya. Lalu lulusnya Heisei 27. Nah, di bawahnya saya tambahkan ada pengalaman Ryugaku belajar ke Jepang ya, di sini ditambahkan. Nah, lalu ditambahkan juga lokasinya belajar ke Jepangnya di daerah mana. Di sini ada Chiba no Kandagayo Daigaku ini Ryugaku nih. Nah, lalu ada pengalaman bekerja. Nah, di sini pengalaman bekerja saya waktu itu karena masih usia 23 tahun dan mungkin saya buat CV ini waktu itu niat mau cari pekerjaan yang lain ya. Jadi pengalaman bekerja saya tulisnya waktu itu masih bekerjanya yang di tempat saat itu sebetulnya saya bekerja. Waktu itu saya bekerja di Taikisha Indonesia Engineering di Jakarta ya minasang nih. Berikutnya minasang. Nah, ini dalam CV bahasa Jepang pun ya, sepertinya dalam CV bahasa Indonesia juga sama. Kayak di sini ada Daigaku no Jugyo nado de chikara o ireta koto. Lalu ada Jugyo diperjelas ya di dalam kurungnya Jugyo, Zemi, Ryugaku, lalu ada Tanki Kenshu nado. Jadi diminta menjelaskan pengalaman ya selama kuliah atau misalnya ikut seminar, ikut pertukaran pelajar, atau misalnya ikut penelitian atau membuat penelitian kecil. Nah, minasang diminta bercerita di kolom yang ini ya. Oke.
Nah, berikut ini minasang di kolom di bawahnya ini ada Jugyo igai de chikara o sosogi sono keiken o toshite eta koto. Jadi di kolom yang ini minasang diminta untuk menceritakan pengalaman minasang di luar pelajaran ya. Jadi misalnya organisasi atau misalnya volunteer, kegiatan volunteer. Lalu misalnya minasang pernah menjadi pembicara dan lain-lainnya ya. Hai, berikutnya minasang di sini ada kolom Jiko PR ya. Jiko PR itu ini ya minasang promosi ya. PR itu dari promosi diri sendiri maksudnya ya. Jadi minasang diminta untuk menyebutkan kelebihan minasang. Ya, kalau saya menuliskan kantang nih, akhirnya memas ya. Tidak mudah menyerah. Lalu di bawahnya ini ada lagi kolom menkyo atau ini ada shikaku. Jadi kualifikasi bisa menuliskan misalnya minasang menkyo itu SIM, punya SIM mobil. Tuliskan di sini ya. Biasanya di Jepang itu kan ada yang memang butuh orang yang bisa mengendarai mobil. Kalau punya SIM bisa ditambahkan di sini. Kalau misalnya punya JLPT bisa juga ditambahkan di sini keterangannya. Kalau saya menjelaskan Nihongo no Ryokusken, ini ya menjelaskan saya lulus JLPT N2, lalu tuliskan juga poinnya berapa. Di sebelahnya ada Shumi dan juga di sini ada kelebihan ya minasang ya. Jadi hobi dan juga misalnya bakat ya minasang. Di sini hobinya saya gaku koto, mendengarkan musik nih, lalu utau koto. Meskipun suara saya tidak begitu bagus ya, mama nih. Tapi saya hobi kayak gini. Hai minasang, itu dia tadi mengenai cara menulis CV dalam bahasa Jepang ya minasang. Nah, untuk minasang yang mau bekerja di perusahaan Jepang atau melamar kerja paruh waktu gitu ya, CV tadi bisa dijadikan referensi. Nah, kalau minasang mau soft copy-nya, minasang bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan kami kirimkan ke email minasang. Untuk bahasa Jepangnya tentu kalau misalnya minasang mau bekerja di perusahaan Jepang atau mau bekerja arubaito, kalau di perusahaan Jepang biasanya minimal N3 ya, minasang harus punya. Jadi kalau N3 saya rasa sudah bisa menuliskan CV ya, mengisi CV dalam bahasa Jepang harusnya sudah bisa. Kalau arubaito di Jepang memang kadang yang N4, N5 masih punya N5 itu bisa melamar juga sebetulnya ya. Tapi menulis CV-nya mungkin kalau belum bisa terlalu dalam bahasa Jepang itu bisa meminta bantuan sensei-nya ya untuk mengisi CV-nya dalam bahasa Jepang. Hai minasang sore dewa. Terima kasih banyak sudah menonton video hari ini. Semoga bermanfaat minasang. Sampai bertemu di video berikutnya. Mata imashou.